Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Muhammad. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Dalam dunia perbankan, terdapat dua sistem utama yang sering ditemui, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini memiliki prinsip dan cara operasional yang berbeda, meskipun keduanya menawarkan layanan perbankan yang serupa, seperti simpanan, pinjaman, dan investasi. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip dasar yang mendasari operasionalnya. Bank konvensional beroperasi dengan prinsip bunga atau riba, sementara bank syariah beroperasi sesuai dengan hukum Islam yang melarang riba dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang etis dan adil. Berikut adalah perbandingan mendalam antara bank konvensional dan bank syariah dari berbagai aspek. Yang pertama, prinsip dasar operasional. Yang kedua, produk perbankan. Yang ketiga, sumber pendapatan. Yang keempat, risiko dan manajemen. Yang kelima, pendekatan terhadap pembiayaan. Yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial dan etika. Dan yang kedelapan, kemudahan dan akses. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah, yang melarang praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau judi. Selain itu, bank syariah juga berfokus pada transaksi yang adil dan transparan, serta menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Meskipun bank syariah memiliki banyak keunggulan, ada juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Kelebihan bank syariah. Yang pertama, menghindari riba atau bunga. Yang kedua, transparansi dalam transaksi. Yang ketiga, bagi hasil yang lebih adil. Dan yang keempat, mengutamakan etika dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, keamanan dan kepastian bagi nasabah. Yang keenam, diversifikasi produk dan layanan. Yang ketujuh, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kekurangan bank syariah, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman umum. Yang kedua, pilihan produk yang terbatas. Yang ketiga, biaya administrasi yang lebih mahal. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur dan jaringan. Yang kelima, proses persetujuan yang lebih rumit. Yang keenam, volatilitas hasil bagi hasil. Yang ketujuh, kompleksitas dalam pemilihan produk. Selanjutnya, praktek bisnis di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung, baik dalam bentuk pasar yang dikelola oleh pedagang maupun pasar yang lebih informal. Praktek bisnis di pasar tradisional memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar modern, baik dalam hal jenis produk, cara transaksi, maupun hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks ini, pasar tradisional sering dianggap sebagai representasi dari ekonomi mikro yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat, terutama di tingkat lokal. Berikut adalah penjelasan mengenai praktek bisnis di pasar tradisional termaksud aspek operasional, dinamika yang ada, serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di pasar tersebut. Yang pertama, jenis bisnis yang dijalankan di pasar tradisional. Pasar tradisional dapat mencakup berbagai jenis barang dan jasa, tetapi umumnya berfokus pada produk-produk konsumsi sehari-hari seperti yang pertama, bahan makanan segar, yaitu seperti sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan bahan makanan lainnya. Yang kedua, produk proses atau olahan, yaitu seperti kue tradisional, sambal, rempah-rempah, dan makanan siap saji. Yang ketiga, barang non-makanan, yaitu seperti pakaian, alat rumah tangga, peralatan sekolah, dan kerajinan tangan. Yang keempat, produk pertanian dan peternakan, yaitu seperti tanaman pangan, hasil pertanian lokal, serta produk peternakan seperti telur, susu, dan daging. Jenis barang yang diperjualbelikan sangat bergantung pada lokasi pasar dan kebutuhan masyarakat sekitar. Di beberapa daerah, pasar tradisional lebih banyak menjual produk khas daerah yang tidak tersedia di pasar swalayan modern. Yang kedua, cara transaksi di pasar tradisional, yaitu yang pertama, tawar-menawar.
Seperti salah satu ciri khas yang membedakan pasar tradisional dengan pasar modern adalah budaya tawar-menawar. Yang kedua, pembayaran tunai. Di pasar tradisional, transaksi umumnya dilakukan secara tunai menggunakan uang kertas atau koin. Yang ketiga, negosiasi waktu. Selain harga, pembeli juga bisa melakukan negosiasi terkait kuantitas barang atau kualitas produk yang dibeli. Yang keempat, kepercayaan dan hubungan sosial. Di pasar tradisional, hubungan sosial antara pedagang dan pembeli cukup erat. Yang ketiga, dinamika bisnis di pasar tradisional, yaitu yang pertama, ketergantungan pada pasar lokal. Sebagian besar pedagang di pasar tradisional bergantung pada konsumen lokal untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Yang kedua, pengetahuan produk. Pedagang di pasar tradisional sering memiliki pengetahuan yang mendalam tentang produk yang mereka jual, baik itu mengenai asal-usul, cara perawatan maupun cara penggunaan produk. Yang ketiga, persaingan antara pedagang. Di pasar tradisional, banyak pedagang yang menjual barang serupa yang menyebabkan terjadinya persaingan harga dan kualitas. Yang keempat, pengaruh musiman dan cuaca. Pasar tradisional juga dipengaruhi oleh faktor musiman dan cuaca. Misalnya, hasil pertanian yang dijual di pasar bisa melimpah pada musim panen, sementara pada musim paceklik harga barang bisa melambung tinggi. Nah, yang keempat, aspek keuangan dan pembukuan, yaitu pertama, modal usaha. Modal usaha pedagang pasar tradisional biasanya bersumber dari tabungan pribadi atau pinjaman dari keluarga dan kerabat. Yang kedua, pembukuan sederhana. Banyak pedagang di pasar tradisional yang masih menggunakan pembukuan sederhana atau bahkan tidak mencatat transaksi mereka sama sekali. Yang ketiga, pembayaran hutang. Beberapa pedagang juga melakukan pembelian barang secara hutang dari grosir atau pemasok dan baru membayar setelah barang terjual. Yang kelima, peran teknologi dalam bisnis pasar tradisional, yaitu yang pertama, pengenalan teknologi baru. Meskipun pasar tradisional identik dengan cara-cara lama, penggunaan teknologi juga mulai merambah pasar-pasar ini. Yang kedua, pembayaran digital. Seiring dengan perkembangannya teknologi, beberapa pedagang pasar tradisional mulai menerima pembayaran melalui aplikasi dompet digital seperti GoPay, OVO, atau Link Aja. Yang ketiga, e-commerce dan marketplace. Beberapa pedagang pasar tradisional mulai menjajakan barang mereka melalui platform e-commerce atau marketplace. Yang keenam, tantangan yang dihadapi pedagang pasar tradisional. Yang pertama, persaingan dengan pasar modern. Salah satu tantangan terbesar bagi pasar tradisional adalah persaingan dengan pasar modern seperti supermarket atau mall. Yang kedua, keterbatasan fasilitas. Pasar tradisional seringkali kurang memiliki fasilitas yang memadai seperti tempat yang nyaman, kebersihan, atau fasilitas parkir yang memadai. Yang ketiga, perubahan pola belanja konsumen. Dengan meningkatnya kesibukan masyarakat dan kebiasaan belanja yang semakin praktis, banyak konsumen yang lebih memilih berbelanja di pasar swalayan atau melalui e-commerce yang lebih cepat dan efisien. Yang keempat, masalah infrastruktur. Pasar tradisional di banyak tempat masih menghadapi masalah infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang tidak rata, penerangan yang kurang, serta kondisi pasar yang sempit dan tidak tertata dengan baik. Yang kelima, isu kesehatan dan kebersihan pasar. Pasar tradisional seringkali dihadapkan pada masalah kebersihan dan sanitasi yang kurang baik yang dapat mempengaruhi citra pasar tersebut. Selanjutnya, peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia maupun di negara-negara muslim lainnya telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhannya tidak hanya didorong oleh kebutuhan pasar yang semakin meningkat akan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga berkat adanya dukungan dari berbagai lembaga dan industri yang terlibat dalam ekosistem perbankan syariah. Yang pertama, lembaga pemerintah dan regulator, yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan termasuk perbankan syariah.
OJK berperan penting dalam menetapkan kebijakan, regulasi, dan standar yang harus dipatuhi oleh bank syariah. OJK mendukung pengembangan perbankan syariah dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang relevan seperti yang pertama, peraturan mengenai pembentukan dan pengoperasian bank syariah. Yang kedua, kebijakan mengenai sistem pengawasan dan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, dukungan terhadap pengembangan produk-produk inovatif seperti suku dan pembiayaan berbasis syariah. Nah, selanjutnya Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam mengelola stabilitas sistem moneter dan keuangan negara, termasuk dalam pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia berfungsi sebagai mengatur dan mengawas sistem pembayaran serta berbagai pengelolaan kebijakan moneter yang mencakup pengawasan terhadap likuiditas bank syariah. Bank Indonesia memberikan dukungan kepada perbankan syariah melalui penyediaan pedoman moneter untuk bank syariah, misalnya terkait dengan kebijakan suku bunga acuan syariah atau FASIA. Menyediakan layanan infrastruktur keuangan yang mendukung sistem pembayaran dan transaksi syariah, mengatur sistem alat pembayaran yang memfasilitasi transaksi berbasis syariah. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. DSN MUI memiliki peran utama dalam memberikan fatwa atau paduan hukum terkait dengan operasional bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DSN MUI berfungsi untuk mengeluarkan fatwa terkait produk-produk perbankan syariah seperti fatwa mengenai akad-akad syariah, murabahah, mudarabah atau musyarakah, dan lain-lain. Memberikan sertifikasi bagi produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap bank syariah dalam hal kepatuhan syariah. Yang kedua, lembaga keuangan dan industri pendukung, yaitu ada lembaga pembiayaan syariah atau LPS. LPS adalah lembaga yang menyediakan perlindungan dan jaminan bagi simpanan nasabah di bank syariah. LPS mendukung pengembangan perbankan syariah dengan menjamin simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa lembaga perbankan syariah tetap sehat dan dapat dipercaya oleh nasabah. Selanjutnya, industri suku. Suku adalah instrumen keuangan berbasis syariah yang digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran suku dalam perbankan syariah sangat penting karena suku menjadi instrumen investasi yang dapat ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah yang menginginkan produk investasi berbasis syariah. Suku dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan syariah, memberikan likuiditas dan diversifikasi portofolio bagi bank syariah. Pemerintah Indonesia telah aktif menerbitkan suku negara untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah. Selanjutnya, koperasi syariah. Koperasi syariah memainkan peran penting dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh bank syariah. Koperasi syariah mendukung pengembangan perbankan syariah dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan lebih terjangkau bagi kalangan masyarakat kecil atau menengah. Mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan produk-produk yang berbasis pada prinsip syariah. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan syariah, yaitu yang pertama, universitas dan industri pendidikan syariah. Universitas yang memiliki program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah berperan dalam mencetak tenaga ahli dan profesional yang kompeten dalam bidang perbankan syariah. Institusi pendidikan ini berkontribusi dengan menyediakan pendidikan tinggi di bidang perbankan syariah untuk menghasilkan lulusan yang memahami baik teori maupun praktik operasional perbankan syariah. Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi para praktik bank syariah agar mereka dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam industri ini. Yang kedua, pelatihan dan sertifikasi profesional. Lembaga pelatihan dan sertifikasi memainkan peran penting dalam membekali pegawai
dan profesional di sektor perbankan syariah dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi bank syariah secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga pelatihan ini berperan dalam mengadakan kursus dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang produk dan operasi bank syariah, memberikan sertifikasi bagi profesional perbankan yang ingin mengembangkan karir di sektor perbankan syariah. Yang keempat, peran teknologi dan inovasi. Selanjutnya, penyediaan teknologi keuangan syariah atau finance syariah. Seiring dengan perkembangan digitalisasi, finance syariah semakin berkembang dan mendukung pengembangan perbankan syariah melalui layanan keuangan digital yang mempermudah transaksi dan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat. Teknologi finance syariah berperan dengan menyediakan platform digital yang mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi syariah seperti pembayaran, tabungan, dan investasi, dan mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional maupun bank syariah. Yang kelima, peran masyarakat dan budaya syariah. Ada kesadaran masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah juga merupakan faktor pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Masyarakat berkontribusi dengan meningkatkan permintaan terhadap layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam seperti investasi tanpa riba dan pembiayaan berbasis bagi hasil, dan menjadi agen perubahan dalam memperkenalkan produk-produk syariah kepada masyarakat luas. Selanjutnya, transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, terdapat perubahan signifikan dalam pembagian tugas dan wewenang antara Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikut adalah rangkuman perubahan peran Bank Indonesia. Yang pertama, pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK. Nah, yang pertama itu sebelum OJK, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk stabilitas sistem perbankan. Nah, yang kedua setelah OJK, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke OJK sejak 31 Desember 2013. Bank Indonesia tidak lagi berfokus pada pengawasan mikroprudensial tetapi pada stabilitas makroprudensial. Yang kedua, fokus Bank Indonesia pada stabilitas sistem keuangan makro. Bank Indonesia mengemban peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengelolaan valuta asing. Bank Indonesia bertugas mengidentifikasi dan mengelola risiko sistemik yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, kerjasama dengan OJK. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama untuk memastikan stabilitas keuangan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK bersama Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dalam hal terjadi potensi risiko sistemik, Bank Indonesia memberikan data dan analisis kepada OJK untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia tetap menjadi otoritas utama dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sistem pembayaran di Indonesia, termasuk digitalisasi ekonomi. Inisiatif seperti Bank Indonesia Fast dan QRIS menjadi fokus utama Bank Indonesia dalam mendukung transformasi ekonomi digital. Yang kelima, kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia bertanggung jawab pada kebijakan yang mencegah risiko sistemik di sektor keuangan secara keseluruhan, seperti pengelolaan likuiditas dan stabilitas nilai tukar. Contohnya, penerapan GWM atau giro bank atau giro wajib minimum untuk menjaga kestabilan likuiditas bank. Selanjutnya, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagai
lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sektor keuangan. Bank Indonesia atau BI memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan syariah di Indonesia. Beberapa inisiatif yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah antara lain mencakup pengembangan infrastruktur keuangan syariah, regulasi yang mendukung promosi produk syariah, serta regulasi literasi serta penguatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Yang pertama, penguatan infrastruktur keuangan syariah. Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur keuangan syariah yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Infrastruktur ini mencakup pengembangan sistem pembayaran, layanan digital, serta jaringan distribusi perbankan syariah yang lebih luas. Yaitu yang pertama, pengembangan sistem pembayaran syariah. Inovasi sistem pembayaran. Bank Indonesia berperan dalam pengembangan sistem pembayaran yang mendukung transaksi berbasis syariah. Standarisasi dan sertifikasi pembayaran syariah. Bank Indonesia juga berinisiatif untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan standarisasi sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, penguatan ekosistem finance syariah. Bank Indonesia mendukung pengembangan finance syariah atau finansial teknologi yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Finance syariah melibatkan platform untuk pembayaran, pinjaman, pembiayaan, dan investasi yang seluruhnya beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kerjasama dengan OJK. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan OJK untuk mendorong finance syariah yang dapat memberikan alternatif pembiayaan dan investasi berbasis syariah dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, kebijakan makroprudensial yang mendukung perbankan syariah. Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang mendukung stabilitas dan perbankan syariah melalui kebijakan makroprudensial. Beberapa kebijakan tersebut meliputi pengaturan likuiditas, tingkat kesehatan bank, dan pemenuhan cadangan modal bagi bank syariah. Yang pertama, penetapan kebijakan suku bunga syariah. Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga syariah atau yang dikenal dengan FASYA atau Fatwa Suku Bunga Syariah sebagai acuan suku bunga yang berlaku di perbankan syariah. Yang kedua, kebijakan likuiditas dan permodalan. Bank Indonesia menetapkan rasio kecukupan modal atau CAR yang berlaku bagi bank syariah untuk memastikan stabilitas sektor perbankan syariah. Yang ketiga, dukungan terhadap pembiayaan berbasis syariah. Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berbasis pada prinsip syariah, menghindari unsur riba. Yang ketiga, pengembangan literasi keuangan syariah. Yaitu yang pertama, kampanye literasi keuangan syariah. Bank Indonesia aktif dalam mempromosikan literasi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia, baik melalui seminar, pelatihan, serta media sosial. Pendidikan syariah di sekolah dan kampus. Bank Indonesia juga mendorong institusi pendidikan untuk memasukkan mata kuliah perbankan syariah dan ekonomi syariah dalam kurikulum mereka, serta memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi dan perbankan syariah sejak dini kepada masyarakat. Yang kedua, pembentukan kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia juga berperan dalam memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan dan manfaat perbankan syariah seperti transparansi dalam transaksi, keadilan dalam pembagian hasil, dan penghindaran dari unsur riba, masyir, serta gharar atau ketidakpastian. Yang keempat, kolaborasi dengan pemerintah dan OJK. Itu yang pertama, kolaborasi untuk pengembangan ekosistem perbankan syariah. Kerjasama dengan OJK, Bank Indonesia bekerja erat dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memperkuat pengawasan dan regulasi di sektor perbankan syariah. Kerjasama dengan pemerintah, Bank Indonesia juga berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan insentif fiskal bagi bank syariah. Yang kelima, pengembangan produk dan inovasi dalam pengembangan syariah, yaitu yang pertama, pengembangan produk pembiayaan dan investasi.
Bank Indonesia mendukung bank syariah untuk terus mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa produk yang sedang dikembangkan antara lain produk pembiayaan berbasis aset atau seperti rumah atau kendaraan yang menghindari bunga, pembiayaan mikro syariah yang memberikan akses pembiayaan kepada UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Produk investasi syariah seperti suku yang menjadi instrumen penting dalam pendanaan dan investasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pengembangan suku dan instrumen keuangan syariah lainnya. Bank Indonesia mendorong pengembangan suku negara dan suku korporasi untuk memberikan alternatif instrumen investasi bagi bank syariah dan nasabah. Suku negara merupakan instrumen yang tidak hanya menarik bagi investor domestik, tetapi juga dapat menarik investor internasional yang menginginkan produk investasi berbasis syariah. Yang keenam, penyusunan dan promosi layanan perbankan syariah, yaitu pengaturan branding perbankan syariah. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat branding perbankan syariah di Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pemasaran produk syariah. Bank Indonesia mendukung bank syariah dalam melakukan promosi produk-produk mereka melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media digital, acara-acara pendidikan keuangan, dan kampanye media sosial untuk menjangkau masyarakat luas. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah, mengingat jumlah umat muslim yang besar dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tantangan dalam perbankan syariah yaitu yang pertama, kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Yang ketiga, terbatasnya produk dan inovasi. Yang keempat, persaingan dengan perbankan konvensional. Dan yang kelima, masih terbatasnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Peluang dalam perbankan syariah yaitu yang pertama, potensi pasar yang besar. Yang kedua, tumbuhnya kelas menengah muslim. Yang ketiga, dukungan regulasi pemerintah. Yang keempat, potensi pengembangan suku dan investasi syariah. Yang kelima, pengembangan finance syariah. Kesimpulannya yaitu perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dengan dukungan kebijakan yang semakin kuat dan minat masyarakat yang meningkat. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman masyarakat, perbankan syariah memiliki peluang yang luas untuk tumbuh melalui inovasi produk, digitalisasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Transformasi peran Bank Indonesia dan keberadaan OJK turut memperkuat ekosistem perbankan syariah, memungkinkan sektor ini untuk berkembang secara lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.